bersyukur sekali karena hari ini kita boleh beribadah lagi, kita akan bersekutu lagi. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami ingin ibadah, Tuhan tolong pimpin sertai ibadah kami hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita. Dari kita bangun pagi, siang hari saat kita beraktivitas, bahkan sampai malam kita mau tidur, Tuhan memberkati kita. Kita mau angkat pujian, kita mau puji Tuhan, kita mau katakan bahwa aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Lause mau cerita tentang Allah yang mengampunin kita. Nah, sebelum mulai ceritanya, Lause ajak dulu semua anak-anak doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan, kami hari ini boleh beribadah bersama untuk memuji Engkau dan mendengarkan cerita-Mu. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengar tentang firman-Mu. Ya Tuhan, tolong Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh dalam mengikuti firman-Mu ini Tuhan. Dan juga agar Lause yang membawakan firman boleh juga Engkau pimpin Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya nanti dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Lause mau cerita tentang seorang anak, namanya Peter. Peter anaknya pinter,
dan suka sekali main computer game ya. Anak-anak di rumah juga main computer game ya. Nah, Peter senang banget. Nah, sekarang kan banyak ya computer game yang bisa beli online. Jadi, suatu hari Peter lihat lagi browsing-browsing ya, ini gamenya kok menarik banget ya. Terus, wah ini mesti beli nih, bagus banget, seru banget nih gamenya. Tapi terus Peter mikir, tapi aku nggak punya uang. Kalau aku ngomong sama papa pasti nggak bakalan dikasih deh. Terus pikir-pikir lagi, akhirnya Peter mikir, aku pinjam dulu deh kartu kredit papa. Itu ada di mejanya dia. Aku pinjam dulu deh, nanti baru ngomong sama papa, gitu ya. Terus Peter ambil kartu kredit papanya. Terus dia mulai masukin, kan di situ ditanyain, ya ini bayar pakai apa? Terus tulisnya pakai credit card, nomor dimasukin. Terus semua dimasukin, tanggal berlaku dan semuanya dimasukin. Terus udah deh kebeli. Gampang nih pakai credit card. Wah, Peter senang nih. Udah dapet nih gamenya. Terus dia main, seru juga nih game. Terus dia lupa kasih tahu papanya, lupa anak-anak, ya kan? Saking serunya main. Lupa, terus hari demi hari berlalu dia udah lupa, ya. Terus di akhir bulan papanya terima tagihan kartu kredit dan jumlahnya lumayan besar anak-anak ternyata kepakainya, ya hampir 1 juta. Terus papanya lihat, ini apa ya? Terus tanya mamanya, ini kak kita beli apa ya? Enggak tuh, nggak ingat ada beli apa yang jumlahnya segini. Terus papanya baca, nah ini beli games. Siapa yang beli games? Gitu kan? Terus papa panggil Peter, Peter, kamu pakai kartu kredit ini beli games? Terus Peter kaget, ya ampun, iya pak, aku pinjem waktu itu, aku lupa bilangin papa. Terus papanya bilang, kenapa nggak minta izin? Wah, takut sekali ya Peter ya mendengar papanya mulai marah. Peter langsung lari ke kamarnya, nggak berani keluar dari kamar. Terus Peter duduk di sudut kamar, Peter duduk diam sedih, ya. Peter udah nggak tahu lagi mau bagaimana gitu ngomong sama papanya. Peter berpikir, aku sebenarnya salah loh. Aku harus minta maaf sama papa, minta papa ampunin aku udah salah. Terus Peter cepet-cepet bangkit lagi. Terus dia keluar kamar, dia cari papa. Dia peluk papanya. Papa, aku mau minta maaf pak, aku udah salah. Aku tidak boleh melakukan seperti ini. Pak, ampuni aku ya. Aku janji tidak akan lakukan lagi. Terus papanya akhirnya memeluk dia juga dan papanya bilang, ya udah, lain kali nggak boleh begini lagi. Lain kali kalau Peter mau sesuatu ngomong, nggak boleh langsung ambil kartu kredit papa, itu nggak boleh, ya, itu bukan milik kamu. Terus kemudian Peter bilang, iya pak, gitu. Nah, sejak itu Peter berubah ya, dia nggak berani lagi seperti itu. Jadi anak-anak lihat di sini, papanya Peter begitu mengasihi Peter, ya. Sampai Pak Peter salah juga, setelah Peter mengaku salah, papanya tetap mau memaafkan Peter karena papanya sayang sama Peter. Papanya mau Peter jadi anak yang baik, ya. Papanya sayang banget. Nah, anak-anak, kalau papa kita aja begitu sayang sama kita, apalagi Tuhan Allah, terlebih lagi dia mengasihi kita. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan semua murid-muridnya. Tuhan Yesus menceritakan suatu kisah perumpamaan kepada murid-muridnya. Dalam ceritanya, Tuhan Yesus berkisah seperti ini. Ada seorang kaya memiliki 2 anak. Suatu hari, si anak bungsu bilang sama papanya begini, Papa, tolong bagiin deh harta kekayaan papa yang bagian saya buat saya. Nah loh, kenapa tiba-tiba dia minta warisan anak-anak? Kenapa dia minta dibagiin? Coba anak-anak mikir. Ternyata ada maksudnya.
Tapi papanya bagi kasih ke anaknya. Ternyata ini anak begitu menerima bagiannya, langsung dia berangkat keluar dari rumahnya ke tempat yang jauh, dia pergi meninggalkan rumah. Terus dia kemana? Rupanya ini anak pergi ke kota. Wah, di kota seru ya. Wah, dia kemudian berfoya-foya menghabiskan uangnya. Wah, makan enak, belanja ini, belanja itu, minum-minum, lupa semuanya pokoknya. Sampai suatu saat lagi terjadi musim kelaparan hebat, anak-anak. Kenapa bisa musim kelaparan? Karena ternyata itu tidak ada hujan, ya, nggak ada hujan udah lama, sehingga ya tanaman gandum semua mati, nggak bisa menghasilkan. Jadi makanan tuh susah sekali didapat pada saat itu. Nah, si anak bungsu ini juga mengalami hal yang sama. Terus dia korek-korek kantong mau beli makanan. Ya, udah habis uangnya anak-anak. Ternyata semua sudah dihabiskan sama dia. Terus nggak punya uang lagi anak-anak. Wah, gimana ya? Wah, dia sedih sekali. Gimana ya? Terus dia lagi jalan di kota, tiba-tiba dia ketemu sama seorang petani. Terus petaninya lihat dia dan bilang, kamu mau kerja nggak? Oh, mau, dia bilang gitu, karena dia butuh uang anak-anak. Terus langsung si petaninya, sini ikut aku. Terus dia ikut petaninya pergi ke ladang. Petaninya bilang gini, ini kamu tolong jaga babi-babi saya ya, tolong kasih makan setiap hari. Ya, itu pekerjaan kamu. Anak-anak, bayangkan dia lagi kelaparan juga gitu. Terus dia sampai saking kelaparannya pengen makan ampas itu. Dan kemudian dia minta sama orang-orang yang teman-teman yang lain di sana, boleh nggak? Aku minta dong sedikit makanan ini. Nggak boleh, itu buat babi, bukan buat kamu gitu. Dia sedih banget. Terus akhirnya dia berpikir, aku begitu merananya di sini sampai mau mati kelaparan. Kalau di rumah papaku, bahkan semua ya pelayannya semua masih dapat makan yang cukup, lebih dari cukup, dan tempat tinggal yang enak gitu. Kalau kayak gini aku mau pulang aja. Pulang, minta ampun sama papaku, bilang aku tidak layak jadi anaknya, aku jadi pelayannya aja deh, daripada aku mati kelaparan di sini. Terus dia langsung akhirnya berdiri, dia bangkit, dan dia mau pulang. Dia pulang, dalam perjalanan pulang, semakin deket dia lihat, semakin wah nih rumahnya udah kelihatan. Dia senang ya bisa pulang gitu ya. Terus papanya dari dalam rumah lihat, siapa nih yang datang mendekat nih? Papanya langsung cepet-cepet lari keluar. Itu kan anakku. Terus papanya langsung lari. Papanya lari menghampiri dia. Kira-kira papanya mau ngapain? Ternyata papanya lari menghampiri dia. Papanya memeluk dia dan papanya mencium dia. Papanya seneng banget melihat dia. Anak itu langsung bilang, Papa, aku sudah berdosa kepada surga dan juga kepada Papa. Aku tidak layak lagi disebut anak Papa. Terus papanya tidak memarahin dia, enggak. Papanya seneng banget melihat dia. Papanya bahkan bilang sama pelayan-pelayan, cepetan semuanya, pakaiin dia baju yang terbaik, kasih dia sandal yang terbaik, pakaikan cincin di jarinya juga. Terus sembelih tuh sapi yang paling gendut gitu ya, buat kita pesta hari ini. Wah, pelayan langsung cepet-cepet lari, siap-siap semua yang mau bikin pesta, karena papanya seneng anaknya kembali gitu ya. Nah, terus begitu mereka masuk ke dalam rumah, terus si anak sulung pulang dari ladang. Anak sulung ini selalu menuruti apapun kata papanya, ya, dia membantu papanya kerja di ladang. Nah, anak sulung pulang, kemudian anak sulung nanya ke pelayannya, itu ada apa? Kenapa ada suara-suara ribut gitu? Oh, itu adik kamu, dia udah balik. Dia balik. Terus iya, papamu mau bikin pesta perjamuan menyambut adik kamu yang balik. Terus si anak sulung marah, bikin perjamuan. Terus dia marah dan dia nggak mau masuk ke rumah, ngambek anak-anak. Terus papanya tahu, kemudian papanya keluar dari rumah dan papanya ngomong sama dia gitu. Terus dia bilang, Papa,
yang begitu baik, udah menuruti apapun kata papa, membantu papa semuanya. Tidak pernah sekalipun papa bikin pesta buat aku merayakan dengan teman-temanku. Terus ini anak ini yang sudah menghabiskan uang papa, pergi ke kota foya-foya, habisin duit semua, minum-minum, melakukan yang enggak-enggak, pulang, papa menyambut dia dengan pesta. Terus papanya dengan sabar berkata kepada anaknya, "Nak, di sini ini, di rumah ini, kepunyaan papa adalah kepunyaan kamu juga. Nah, kita tuh harusnya bergembira karena adikmu yang telah mati hidup kembali, yang telah hilang kita bisa dapat kembali. Kita bersyukur, Nak." Gitu, anak-anak. Jadi ceritanya papanya ini begitu mengasihi anaknya dan mengampuni anaknya, padahal dia berbuat salah ya anak-anak ya terhadap papanya ya, menghabiskan harta papanya. Nah, Tuhan kita, Tuhan Allah juga seperti itu anak-anak. Kalau kita ada berbuat salah, berbuat dosa, kita harus cepat-cepat balik ke Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan Dia akan mengampuni kita anak-anak. Jadi kita bersyukur memiliki Allah seperti Allah kita anak-anak. Nah anak-anak, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan kita. Kita harus selalu ingat, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini anak-anak. Kita mau ayat hafalan dulu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 anak-anak. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, kita mau tutup dalam doa, kita lipat tangan dan kita tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan akan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus mengaku dosa. Kalau kita sudah melakukan dosa dan kesalahan kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kami. Ya Tuhan, tolong Tuhan, terus kuatkan kami Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-Mu. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk terus menurut perintah-Mu dan berbuat sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan kembali kepada aktivitas kami yang sehari-hari. Tuhan terus ingatkan firman ini dalam hati kami. Kami bisa melakukan firman ini selama kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kita punya Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Untuk itu, mari kita puji Tuhan, katakan Hosana puji Tuhan, kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita hari ini. Mari langsung aja kita semua untuk berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini. Sekarang kami telah selesai ibadah, kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong, pimpin sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita telah selesai. See you next week adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fade. Allah pesan, bahkan perkasa tiada yang mustahil baginya. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, tinggalkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, melawan. Tuhan Yesus, ada It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us